Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Marhaban ya Ramadan. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita akan membahas kembali yaitu kupas tuntas soal P3K bidang PPKN semua jenjang SD, SMP, SMA. Perlu kita ketahui 100% soal ini yaitu kisi-kisi dari Kemendikbud dan BKN. Semoga Bapak Ibu sukses dalam mengikuti seleksi P3K. Oke, langsung saja kita masuk pada soal pertama. Oke, perhatikan pada soal pertama ini. Perhatikan perwujudan Kepulauan Nusantara di bawah ini. 1. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. 2. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Dua pernyataan di atas merupakan perwujudan dari A. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ideologi. B. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. C. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. D. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. E. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Oke, langsung kita bahas untuk soal nomor 1 ini. Perhatikan baik-baik dari dua pernyataan ini merupakan perwujudan dari yaitu Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Karena di sini ada kata kuncinya yaitu ancaman, maka dan pembelaan. Maka di sini merupakan suatu pertahanan keamanan. Berarti jawaban yang tepat adalah C. Nomor 2, persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi modal utama untuk mempertahankan NKRI ternyata tidak selamanya berdiri kokoh. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perwujudannya sangat dinamis. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa harus dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu alasan pentingnya kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah A. Persatuan dan kesatuan merupakan alat bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. B. Kemajuan ekonomi suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan rakyatnya dalam menjaga persatuan dan kesatuan. C. Persatuan dan kesatuan bangsa menentukan harkat dan derajat bangsa Indonesia dalam pergaulan dengan bangsa lainnya. D. Paham kedaerahan akan semakin kuat apabila persatuan dan kesatuan bangsanya pun semakin kokoh dan selalu dijaga. E. Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat mensejajarkan diri dengan bangsa lain dalam pergaulan internasional. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia kata kuncinya. Ya, maka jawaban tepat yaitu persatuan dan kesatuan merupakan alat bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jawabannya A. 3. Kata kunci dalam multikulturalisme adalah A. Penegasan akan pentingnya persatuan dan kesatuan. B. Pengakuan adanya kesenjangan dalam masyarakat majemuk. C. Pengakuan adanya perbedaan dan penghargaan. D. Pengakuan adanya keseragaman dan penghargaan. E. Penegasan tentang keberagaman. Kata kunci sini yaitu multikulturalisme, multi, ya. Maka jawaban untuk nomor 3 adalah pengakuan adanya perbedaan dan penghargaan karena multi. Maka jawaban tepat adalah C. 4. Menurut Hodgkin, nasionalisme diartikan sebagai paham yang berpendapat bahwa A. Kesetiaan tertinggi seseorang individu harus diserahkan kepada suku bangsanya. B. Kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. C. Pengabdian tertinggi seseorang pemimpin adalah melayani rakyatnya. D. Pengabdian tertinggi rakyat adalah mencintai daerah kelahirannya. E. Kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada pemerintah yang berdaulat.
itu menurut dari Henscots nasionalisme. Maka jawaban untuk nomor 4 adalah kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Berarti B. Karena menurut Henscots. 5. Sikap yang menganggap suku bangsa sendiri yang paling baik akibatnya akan selalu mementingkan suku bangsa sendiri dan mengabaikan kepentingan suku bangsa lain disebut dengan A. Chauvinisme, B. Primordialisme, C. Sukuisme, D. Provinsialisme, E. Ekstremisme. Sikap yang menganggap suku bangsa sendiri yang paling baik. Maka jawaban untuk nomor 5 adalah yaitu A. Calvinisme. 6. Rambu-rambu dalam pelaksanaan bermain peran adalah A. Guru meminta siswa untuk mencari tokoh yang akan diperankan. B. Guru dapat meminta siswa untuk membuat skenario sendiri. C. Guru sehendaknya berperan sebagai salah satu tokoh. D. Setiap siswa hendaknya memerankan peran yang berbeda. E. Setiap siswa diminta untuk memainkan peran yang sejenis untuk memudahkan pengamatan. Rambu-rambu dalam pelaksanaan bermain peran. Maka jawabannya adalah D ya, setiap siswa hendak memerankan peran yang berbeda. 7. Sebagai negara majemuk, Indonesia menjadi negara paling rawan terhadap konflik yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk mengatasinya, peran serta masyarakat sangat diperlukan. Salah satu peran tersebut adalah dimilikinya kesadaran berbangsa dan bernegara yang diwujudkan dengan A. Menghormati dan menghargai keberagaman di masyarakat. B. Menghindari perilaku yang menimbulkan pertentangan di antara tokoh masyarakat. C. Memiliki sikap disiplin yang tinggi untuk mendorong kemajuan masyarakat. D. Berwawasan luas dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat. E. Memiliki sikap hidup modern dan mampu memanfaatkan teknologi modern. Jawaban untuk nomor 7 adalah menghormati dan menghargai keberagaman di masyarakat ya, karena kata kuncinya yaitu sebagai negara majemuk. 8. Termasuk ke dalam tradisi sosial studi, sehingga secara pedagogis PPKN berkonsepkan beberapa domain. Hal ini sebagai penyebab dari paradigma sistemik keilmuan PPKN yang merupakan menyalurkan A. Tradisi inquiry, B. Tradisi citizenship transmission, C. Tradisi social citizenship, D. Tradisi cultural transmission, E. Tradisi demokratis. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah tradisi citizenship transmission, berarti B. Dalam 9. Dalam upaya melaksanakan portofolio yang baik di kelas, guru PPKN harus memperhatikan 3 atribut komponen yang perlu dikembangkan, yaitu diantaranya A. Civic responsibility, B. Pengetahuan, keterampilan sosial dan spiritual, C. Civic knowledge, civil skill dan civil disposition, D. Civic intelligence, civic responsibility, dan civic participation. E. Civic awareness. Jawaban yang tepat adalah mengenai tentang pelaksanaan portofolio ya. Maka jawaban untuk nomor 9 adalah civic intelligence, keahlian, civic responsibility, dan civic partisipasi. Berarti D ya. Tepat. Nomor 10. Persatuan, musyawarah, dan cinta tanah air merupakan bagian dari kausa filosofis Great Lakes Indonesia. Hal ini merupakan istilah lain dari proses A. Alektis eksklusif, B. Alektis multidisiplin,
C. Interdependent. D. Electis dependent. E. Electis incorporative. Nomor 10, jawabannya adalah electis incorporative. Berarti jawaban yang tepat apa? E. 10 ya. 11. Berkomitmen terhadap nilai keberagaman untuk mewujudkan rasa toleran dan jiwa kohensif dalam konsep pedagogis PKN. Hal ini sebagai bentuk manifestasi nilai A. Spirit multikultural atau multikultur. B. Spirit Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Spirit berkonstitusi. D. Spirit Bhinneka Tunggal Ika. E. Spirit Pancasila. 11 ya, jawabannya adalah Spirit Bhinneka Tunggal Ika. 12. Metode inquiry menjadi suatu metode yang sangat diperlukan dalam pembelajaran PPKN. Dikarenakan A. Inquiry sebagai metode yang menekankan pada aspek disposition. B. Cocok untuk membentuk pembelajaran yang student center. C. Sifatnya yang mendukung pembelajaran yang aktif dan kritis. D. Pembelajaran PPKN tidak bisa lepas dari kegiatan mengidentifikasi masalah. E. Metode belajar PPKN lebih bersifat statis. Metode inquiry untuk pembelajaran PPKN. Maka jawaban adalah sifatnya yang mendukung pembelajaran yang aktif dan kritis. PPKN itu belajarnya adalah aktif dan kritis ya. Maka jawaban tepat adalah C. 13. Dalam konteks substansi dan urgensi kajian Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam pembelajaran PPKN, target yang diharapkan adalah dapat terbentuknya spirit berkonstitusi, yaitu demokratis. Reichstag. Konsepsi yang demikian merupakan relevansi dari A. Indonesia sebagai negara Reichstag. B. Kausalitas norma-norma sosial. C. Efek dari kehidupan para leluhur di masa lalu. D. Indonesia beriklim hukum Hindia Belanda. E. Indonesia sebagai negara, yaitu Maastricht. Maka jawabannya tepat, kata kunci dari konteks substansi undang-undang dalam pelajaran PPKN untuk nomor 13 adalah Indonesia sebagai negara Reichstag. Berarti A. 14. Esensi dan urgensi dari 4 konsensus bangsa Indonesia menandakan sebagai fokus landasan arah rekonstruksi PPKN. Hal ini sebagai wujud dari A. PPKN sebagai wahana pendidikan berkonstitusi. B. Membentuk warga negara yang sadar untuk bela negara dengan berlandaskan pada 4 konsensus bangsa Indonesia. C. Membentuk tradisi kewarganegaraan dengan 4 konsensus bangsa Indonesia. D. Visi membentuk warga negara yang sadar untuk berkehidupan berbangsa dan bernegara dengan berlandaskan pada 4 konsensus bangsa Indonesia. E. PPKN sebagai wahana pendidikan 4 konsensus bangsa Indonesia. Untuk nomor 14, esensi dari urgensi 4 konsensus bangsa Indonesia adalah, maka tujuannya adalah membentuk warga negara yang sadar untuk bela negara dengan berlandaskan pada 4 konsensus sebagai atau bangsa Indonesia. Berarti jawaban tepat adalah B. Oke, terima kasih atas kunjungan. Salam edukasi, marhaban ya Ramadan. Semoga Bapak Ibu sukses dalam mengikuti seleksi P3K dan lancar menjalankan ibadah puasa. Amin ya Rabbal Alamin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.